Halo, assalamualaikum. Saya baru saja dikirim sebuah True Wireless Earphone dari Ugreen ya. Sebelumnya saya sudah pernah punya Ugreen itu card reader seperti ini, dan ini build quality-nya bagus banget. Saya sampai betah banget pakainya. Jadi ketika Ugreen menawarkan produknya buat saya coba, saya langsung tertarik, dan kebetulan yang ditawarkan adalah TWS ini ya. Ini saya cek di Shopee belum tersedia ya di Ugreen official store-nya. Bahkan saya cari berdasarkan namanya Ugreen Hi-Tune juga belum ada di sana. Tapi nanti akan saya taruh linknya ke Ugreen official store ya di deskripsi video ini. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada produknya tersedia. Jadi saya belum tahu harganya berapa. Tapi ngelihat dari TWS Ugreen sebelumnya, harganya ada di 299 ribuan, berarti cukup terjangkau ya. Ini juga harusnya mungkin nggak nyampe 500 ribu. Mengingat TWS yang support Qualcomm FX segini udah mulai banyak yang murah juga. Udah pada tahu kan apa aja dua TWS yang support FX yang di bawah 500 ribuan yang pernah saya bahas. Tapi kita nggak akan compare ya. Boleh tanya-tanya nanti di Instagram aja ya gimana kualitas suaranya kalau dibandingkan. Karena nggak enak sama yang ngirim kalau di compare. Nah ini kira-kira seperti ini dari speknya. Dia support profile HSP, HFP, AV, RCP, dan A2DP. Dengan kodek yang disupport Qualcomm FX, EEC, dan SBC. Nah, EEC juga ada ya, jadi mantap, udah cukup lengkap. Dengan Bluetooth 5.0, range-nya 10 meter, tentu saja. Microphone sensitivity-nya 38 decibel, minus 38 decibel. Nggak disebutin baterainya ya. Oh ini, nih. Mana nih? Di earbuds-nya masing-masing 60 mAh, sementara di charging case-nya 300 mAh ya. Dan ini pakai USB Type-C, buat ngecasnya butuh waktu 2 jam buat casingnya, sementara earbuds-nya 1,5 jam, dengan inputnya 5 volt 500 mA ya, bukan 1 ampere. Oke, dan ini diklaim mampu bertahan 9 jam dengan musik play on a single charge, jadi si earphone-nya atau earbuds-nya doang bisa bertahan 9 jam, tapi total dengan charging case-nya itu bisa bertahan sampai 27 jam, 3 kali lipat ya. Ini nggak disebutin sih di volume berapa, tapi biasanya nggak di volume maksimal. Dan ini punya touch sensor sepertinya dengan cara pengoperasian single tap itu play dan pause, double tap next track, triple tap previous track. Dan ini agak disayangkan juga memang untuk play pause itu hanya single tap, karena rentan ketika mau benerin posisinya tuh rentan banget kesentuh dan jadinya play atau pause ya. Yuk sekarang kita buka dulu untuk lihat isi di dalam paket penjualannya. Teng teng teng. Ya, masih dikasih satu penghalang lagi di situ tulisannya More Than Music. Dan di kemasannya tadi ini ada keterangan lagi TWS Bluetooth 5.0 9 jam udah, Smart Touch Control, bisa mono dan stereo mode, dan ini Qualcomm chipset ya. Kita buka. Oh, ternyata partisi atas ini buat menempatkan dari kitab-kitabannya ya. Hi-Tune True Wireless Earbuds manual model WS100. Nanti kita coba search berdasarkan modelnya, Hi-Green WS100. Bahasa Inggris ya, si manualnya. Ya, semuanya bahasa Inggris. Tadi speknya udah kita baca di kardusnya, dan ini dia penampakan dari charging case-nya. Jadi plastikin. Ini compact banget ya, ukurannya seperti ini, hanya segini doang. Bentuknya seperti kapsul, dan di sini ada 3 buah lampu indikator buat baterainya. Di belakang ada port USB Type-C-nya di situ. Dan di sisi bawah ada Hi-Tune True Wireless Earbuds tulisannya. Model WS100, output 5 volt 80 mA, inputnya 5 volt 500 mA, kapasitasnya 300 mAh ya. Made in China. Kita buka. Oh, ya. Lumayan cantik ya. Dan sisa baterainya tinggal 2/3-nya. Kita lihat di sini ada tulisannya please find the enclosed accessories underneath. Di bawah ada aksesorisnya lagi. Packagingnya sih lumayan bagus ya. Maksudnya kerasa kerasa cukup mewah. Dan kita dikasih 2 pasang ear tips beda ukuran. Ini yang S, lalu ini yang L. Kayaknya yang M-nya cukup ya buat saya, karena ini L-nya menurut saya segini gede, dan S-nya nggak terlalu kecil. Lalu kita diberi juga kabel untuk charging ya. Ini pasti USB Type-C, nggak usah dibuka lah ya. Tuh, USB Type-C. Nih. Dan ini dia TWS earphone ya. Kita akan keluarkan. Oh, masih diplastikin buat nutupin si pin magnetiknya, biar nggak ngecas selama di perjalanan dikirim ke Cimahi.
Ini kemarin masih dikirim pakai DHL ya dari luar negeri. Pakai DHL beberapa kali dikirim earphone seperti ini nggak kena pajak. Kalau pakai TNT atau FedEx kena wae. Oke. Ya, kita pasangkan dan sudah menyala ya. Ini tuh lampu indikatornya putih-putih. Ya, putih. Kalau lagi ngecas, si lampu indikator yang di charging case-nya pindah ke kiri dan kanan yang nyalanya, yang tengah nggak nyala. Oke. Penampakannya seperti ini. Ini bentuknya tipe-tipe yang ergonomis, tidak bertangkai seperti ini. Di situ ada logo Ugreen-nya, huruf U. Ini touch sensornya ya, dan di sini ada lampu indikatornya, kedip-kedip. Sekarang biru warnanya, tadi putih ketika ngecas. Kedip-kedip biru dan putih yang kiri. Lalu ini penampakan sisi yang dalamnya, ada 2 pin magnetic charge di situ, huruf R, huruf L, dan di sini ada 1 lubang, entah buat apa. Mikrofonnya di mana ya? Saya akan pasangkan lagi casingnya dulu. Ini tipe penyimpanannya yang kanan di kanan, kiri di kiri ya, nggak kebalik. Sekarang saya akan pasangkan kuping. Saya pengen dengerin ada bunyinya nggak? Oke, bunyinya cuma tong gitu, itu doang, nggak ada bunyi orangnya ya. Bentar, saya akan pairing dulu ke smartphone saya. Ya, yang kanan ini belum ada suaranya nih. Nanti akan saya benerin dulu ya, biar ada suaranya kiri dan kanan. Sekarang kita headbang test aja dulu. Pusing. Kencang banget ini headbang testnya. Melekat dengan sempurna ya. Sekarang izinkan saya dengarkan beberapa lagu dulu, nanti kita langsung masuk ke kesimpulannya. Malah kasihkan main game ya. Jadi saya ngetes berbagai hal dengan earphone ini. Pertama, tadi ngetes buat ngerekam video, silahkan disimak dulu hasilnya. Ini sekarang saya lagi nyoba ngerekam video pakai kamera depan dari Huawei P30 Pro sambil koneksi ke TWS dari Ugreen Hi-Tune-nya masih nyala ya. Jadi harusnya mikrofonnya pakai mikrofonnya TWS ini. Silahkan dicek suaranya seperti apa. Kira-kira kalau dipakai buat video callan kayak gini bagus nggak? Habis ini saya akan matikan Bluetooth-nya dan kita coba ngerekam dengan mikrofon dari Huawei P30 Pro langsung. Nah, kayak gini kalau Bluetooth-nya mati, harusnya pakai mikrofonnya P30 Pro langsung. Saya berusaha nggak nutupin. Ntar saya pindah tangan kalau gitu. Mikrofonnya kan di sini ya. Gimana? Ada perbedaan nggak yang signifikan antara ketika yang mode tadi Bluetooth-nya nyala pakai earphone ini ngomongnya mikrofonnya dengan mikrofon dari handphone ini? Komen aja ya. Kemudian juga saya nonton video YouTube itu buat saya sih enjoyable banget ya, maksudnya delay-nya mungkin ada tapi nggak kerasa, maksudnya ketika kita nonton melihat ke arah gerak bibir dari orang yang di video itu nggak kerasa ada perbedaan jauh, jadi kerasanya fine aja, nyaman aja kayak kalau lagi pakai kabel. Kemudian juga buat main game barusan saya nggak tahu deh, apa saya nggak ngerasain delay atau memang si konektivitas antara kedua gadget ini, pakai FX ini memang udah sangat membantu buat delaynya minim ya. Tadi nggak sempat yang ramean langsung banyak orang head to head nge-rush gitu, nggak sempat, tapi tadi sempat nyerang satu orang, ngedeketin. Segitu masih nggak terlalu telat sih, suara langkah, suara tembakan masih enak banget. Dan yang pasti enak banget tadi kedengeran suara tembakan dari kiri dem gitu ya. Jadi enak buat main game ternyata. Walaupun pasti tetap lebih enak kalau pakai kabel ya. Tapi pakai kabel smartphone saya nggak ada jack audionya. Kalau pakai yang bawaan harus pakai USB Type-C berarti ya. Nah, untuk masalah sound quality-nya juga ini enak menurut saya. Jadi enaknya tuh kayak gimana ya, bassnya dalam, di belakang kerasa dem gitu. Antara panci apa bumi ya, kayaknya lebih ke panci deh bassnya. Bulat, tapi nggak terlalu bulat. Jadi kalau kemarin kan saya sempat pakai earphone yang mahal tuh, yang sejutaan lebih. Lalu pakai Pamu Slide juga. Saya sangat surprise, saya masih bisa menikmati suara dari earphone Ugreen Hi-Tune ini. Walaupun belum tahu harganya ya, tapi perkiraan saya ngeliat build quality-nya, ngelihat fitur yang di bawah sih kurang lebih sekitar 500.000 atau mungkin bisa lebih murah lagi.
Kalau misalkan ini harganya 500.000 atau ke bawah sih udah worth it banget, karena bassnya dapat walaupun bukan yang jedak-jeduk banget ya. Ini bukan buat yang senangnya bass semua gitu, suaranya enggak. Ini masih rada balance juga. Treble-nya masih dapat walaupun ngencringnya enggak sengencring earphone mahal ya. Tapi masih ngencring enak buat dengerin akustikan, di genjrengnya tuh enak kedengeran. Virtualisasi juga kerasa, kiri kanan, orang ngomong sini pindah tuh kerasa semua. Kayak nggak ada ininya ya, kayak nggak ada minusnya jadinya. Padahal saya nggak tahu harganya berapa, tapi overall saya puas dengan earphone-nya. Latensinya rendah, suaranya, sound quality-nya bagus, signature-nya juga bagus. Dia mulai ke arah-arah yang mewah-mewah gitu, nggak yang ngandelin bass-nya doang. Dia udah USB Type-C juga ya, sementara baterainya 300 mAh, mungkin itu bisa jadi satu kendala. Karena saya di Pamus Lite baterainya 400 mAh aja rada kurang sih. Ini walaupun diklaim bisa bertahan 9 jam earphone-nya, kemudian dengan charging case 27 jam, pasti nggak di volume maksimal. Oh ya, tadi saya sempat mentokin ke volume maksimal, udah kerasa tuh desisnya, hissing-nya. Ya, hissing itu desis ya. Mungkin di situ minusnya. Jadi kalau di volume maksimal, di bagian lagu yang agak sepi, hissing-nya tuh kerasa. Sementara untuk vokal, gaungnya juga rada sedikit kerasa sih, nggak terlalu clear ya. Ini clarity-nya lumayan bagus, tapi di bagian vokal yang harusnya jernih banget, masih kerasa sedikit ada dengung sedikit, dan di bagian yang sepi kerasa hissing atau desisnya. Itu paling yang rada kurang dari earphone ini. Overall, ini bisa enjoyable banget buat menikmati berbagai genre musik, buat nonton video, dan buat main game juga. Ternyata saya bingung sih mau bilang recommended atau enggak karena belum tahu harganya. Pokoknya cek aja di link di deskripsi video ini, ada link ke Ugreen Official Store ya, ada dua, ada yang dikirim dari Cina, ada yang dikirim dari Indonesia. Silahkan cek di sana. Yang jelas build quality-nya saya suka, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu polosan, plastiknya juga nggak kerasa ringkih, bobotnya cukup. Ini baterainya masing-masing 60 mAh, lumayan besar, nggak terlalu kecil 40. Fittingnya juga bagus, tadi saya coba kan nggak lepas ya, dan memang mungkin masalah isolasi juga ngebantu biar suaranya jadi enak banget kayak ini ya. Yang pasti ketika udah terpasang kayak gini, suara dari luar udah minim banget kerasa. Gini aja deh, kalau misalkan harganya maksimal 500.000, udah recommended banget, silahkan dicoba, silahkan diambil, dibeli. Kalau sampai 700.000 masih oke, di atas 700.000 menurut saya lupakan. Karena ada beberapa earphone yang tersedia di Indonesia di harga segitu, 500.000 ke bawah, yang juga bagus ya. Dan support Qualcomm LTX juga. Ini tambahannya support AAC juga. Udahlah ya, gitu aja ya. Video unboxing, review, quick review, first impression dari, apa nih? Ugreen Hi-Tune ya. Oke, desainnya menurut saya lumayan generik, tapi nggak terlalu polos. Dan build quality-nya kerasa lumayan mewah ya. Oke lah. Tapi ingat harganya berapa, nanti cek aja ya. Itu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.